Tidak hanya superpower yang bisa mencabut visa, seperti dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang mencabut visa Mahmud Abbas dan kawan-kawan yang hendak hadir mewakili otoritas Palestina di dalam Majelis Umum PBB. Sudah baik-baik sama Trump, masih ditolak juga. Kali ini yang dicabut adalah 12 orang anggota kontingen Israel untuk keikutsertaan mereka di dalam 53rd FIG World Gymnastics Championship. Indonesia menolak keikutsertaan para atlet tersebut dengan merujuk pada posisi dan prinsip konstitusi. Tentu saja Israel berang. Federasi Senam Israel kemudian membawa kasus ini ke arbitrase olahraga internasional yang kemudian memutuskan bahwa kasus tersebut berada di luar kewenangan arbitrase olahraga. Dengan demikian, tuntutan Israel untuk memaksa Indonesia menerima para atlet Israel tersebut tidak dapat dilakukan. Para pemimpin Israel kemudian menyebut ini sebagai sebuah dangerous precedent, presiden yang berbahaya. Dia melihatnya sebagai sebuah pintu bagi kemungkinan terjadinya penolakan-penolakan dan boikot-boikot yang lain. Sebagaimana kita ketahui, seruan untuk boikot terhadap Israel termasuk keikutsertaan mereka di dalam berbagai event budaya atau event olahraga dunia ini sudah diserukan oleh berbagai lembaga kemanusiaan di seluruh dunia. Kita melihat tahun ini ada seruan dari para pekerja film misalnya. Joshua Oppenheimer, ya, kemudian ada Javier Bardem, ya, Mark Ruffalo, gitu ya. Itu juga kemudian mengikatkan diri di dalam komitmen boikot itu. Jadi sebenarnya Indonesia juga bukan satu-satunya. Bahkan sebelumnya kita juga melihat ada seruan boikot yang kita kenal sebagai boikot akademik dan boikot kultural. Ya, tahun 2013 misalnya kalau nggak salah, Stephen Hawking, tokoh yang sangat terkenal, ini juga mengambil posisi yang sama. Karena memang kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak hanya dimulai dari 7 Oktober. Jadi Indonesia bukan yang pertama juga melakukan boikot, tapi ini menjadi sesuatu yang signifikan karena ini untuk pertama kalinya Israel kemudian dieksklusi dari partisipasi sebuah event olahraga atau event budaya internasional. Seruan yang sama kan sebenarnya sudah diserukan di berbagai platform lain. Keikutsertaan di platform kompetisi olahraga seperti di FIFA ya, maupun di ajang musik Eropa ya. Yang sebenarnya aneh juga kenapa Israel kemudian mengambil keikutsertaan di Eropa gitu kan ya. Ini dikhawatirkan oleh Israel akan membuka gelombang boikot yang lain. Kalau Indonesia ternyata bisa menolak keikutsertaan atlet Israel, maka ini mungkin akan memberikan inspirasi dan keberanian bagi organisasi-organisasi olahraga lainnya untuk juga mengeksklusi Israel dari kegiatan-kegiatan mereka. Selama ini kan mereka beralasan bahwa ini kan nggak ada hubungannya sama politik. Tapi kita harus ingat, FIFA begitu Rusia melakukan serangan ke Ukraina langsung memboikot Rusia di berbagai ajang resmi FIFA. Hampir seluruh panitia olahraga dunia termasuk Olimpik juga mengeksklusi Rusia. Nah, kita menyaksikan standar ganda ketika kita melihat bahwa Israel yang melakukan hal tidak jauh berbeda, bahkan mungkin malah lebih mengerikan karena kemudian kita menyaksikan ada berbagai laporan yang dengan jelas mengatakan, termasuk laporan yang terakhir dari Komite Independen PBB yang menyebutkan bahwa Israel melakukan genosida. Kalau aturan yang digunakan itu konsisten, seharusnya FIFA, Komite Olimpiade itu juga melakukan hal yang sama, yaitu menolak keikutsertaan Israel, memboikot keikutsertaan Israel di dalam kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Tapi karena dunia kita itu ditopang dengan aturan yang hipokrit, yang munafik, yang hanya berlaku kalau pelakunya orang-orang yang tidak disukai oleh Barat, maka ya kita menyaksikan bahkan Presiden FIFA pun masih bisa bertemu dan kongko-kongko dengan
Benjamin Netanyahu. Di dalam gencatan senjata kemarin itu pun IDF juga masih membunuh anak-anak. Muhammad Al-Halak 11 tahun di Hebron. Jadi boikotnya tentu masih sangat relevan dan sangat konsisten dengan hukum internasional, 100% konsisten dengan sikap Indonesia. Tapi ini tentu bukan hal yang mudah untuk dipertahankan. Pasti akan ada banyak tekanan untuk Indonesia dan mungkin sebagian elit kita jiper juga kalau kemudian ditekan. Karena itu kawan-kawan, mari kita lanjutkan warisan Bung Karno yang pada tahun 1962 dengan gagah berani menolak keikutsertaan atlet Israel di Piala Asia. Dan mungkin ini alasan juga kenapa Israel akhirnya kabur dan kalau ikut acara-acara lomba dan perlombaan musik atau perlombaan olahraga kaburnya ke Eropa gitu ya. Salah satunya karena dulu Bung Karno itu pernah menolak keikutsertaan atlet Israel pada Asian Games pada tahun 1962 yang membuat Indonesia harus berhadapan dengan Komite Olimpik Dunia yang kemudian membuat Indonesia tidak boleh ikut kejuaraan olahraga internasional yang kemudian prinsip ini, perjuangan kemerdekaan, solidaritas ini sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Saya tidak boleh ikut Olimpiade, tidak apa-apa, saya bikin Olimpiade sendiri ya, namanya Ganevo ya, Games for New Emerging Forces. Tentu saja kita berharap Pak Prabowo yang sering berpakaian seperti Bung Karno memiliki nyali seperti Bung Karno. Tidak hanya cosplay saja, beneran punya nyali. Tidak hanya tolak antek asing, tapi beneran memiliki sikap membela prinsip-prinsip konstitusi. Maka mari kita dukung para politisi kita, mari kita dukung para pemimpin kita untuk konsisten dengan sikap ini. Walaupun saya yakin lobby-lobby dan tekanan-tekanan untuk mengubah sikap ini pasti akan keras sekali. Karena kalau Indonesia bisa berhasil melanjutkan boikot ini dan Israel beneran tidak hadir 19 sampai 25 Oktober nanti, maka berbagai federasi olahraga lainnya akan merasa malu kalau mereka tidak mengikuti hukum internasional dan tetap menyertakan para pelaku kejahatan kemanusiaan di dalam event mereka. Mari buktikan Indonesia bisa menjadi yang terdepan dalam menegakkan hukum internasional, membela kemanusiaan, membela keadilan, dan melawan segala bentuk penindasan. Merdeka!